Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, ledakan bom menghantam pom bensin dan menghancurkan dispenser minyak di perbatasan Thailand Selatan pada malam Natal. Ledakan bom di sebuah SPBU terekam kamera CCTV yang menerangi lokasi kejadian di Provinsi Yala pada 24 Desember malam. Salah satu pompa bensin rusak parah setelah terbakar. Tim darurat berhasil mengendalikan api dalam 30 menit. Pihak berwenang yakin bom itu ditanam oleh dua pengendara sepeda motor ketika pom bensin ditutup. Mereka dilaporkan telah melarikan diri menuju desa Banlai. Sebuah toko serba ada terdekat buka pada saat ledakan, namun tidak ada laporan korban tewas atau cedera. Letnan Jenderal Santi Sakuntanaga, Komandan Angkatan Darat keempat Thailand, mengatakan ledakan tersebut menargetkan penduduk yang masih belum pulih dari banjir baru-baru ini di Provinsi Yala. Saat ini tim forensik dan bahan peledak telah menutup daerah tersebut, sementara penyelidikan sedang berlangsung. Pemirsa, banjir pada Selasa kemarin merendam perumahan warga di sejumlah wilayah di kota Gaza. Ini merupakan banjir besar kedua yang dialami kota Gaza pada tahun ini. Warga bergabung dengan tim perlindungan sipil dan pekerja dari berbagai kota untuk membantu keluarga yang terkena dampak. Sejumlah wilayah terendam banjir yang cukup parah yaitu di Deir al-Balah, Az-Zawaida atau Al-Borij. Otoritas Palestina menuding Israel ikut bertanggung jawab karena membuka bendungannya hingga menyebabkan air mengalir ke wilayah Palestina dan membuat banjir. Ini merupakan banjir kedua kalinya sepanjang tahun ini di jalur Gaza. Pada November lalu, periode awal hujan lebat, menaikkan permukaan air di jalan-jalan dan rumah di daerah ini. Lebih dari 280.000 warga Gaza tinggal di daerah rawan banjir atau hampir 1/8 dari jumlah populasi total. Sementara itu pemirsa, rekor peningkatan kasus COVID-19 di Cina mendorong rumah-rumah sakit di seluruh India melakukan simulasi untuk mempersiapkan kemungkinan wabah COVID-19 baru. Simulasi COVID-19 dilakukan di sejumlah fasilitas kesehatan di beberapa negara bagian di India pada hari Selasa untuk mempersiapkan peningkatan jumlah infeksi yang dilaporkan. Simulasi dilakukan di rumah-rumah sakit di sejumlah kota antara lain Noida, Ahmedabad, Varanasi, Dehradun, Guwahati, Hyderabad, dan Chennai. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan India, ada kenaikan 1 kasus positif dari total 157 kasus COVID-19 baru. Sedangkan jumlah kasus aktif turun menjadi 3.421 kasus. Berbicara mengenai simulasi COVID, Menteri Kesehatan India menjelaskan tujuannya untuk memastikan tidak ada lonjakan COVID di India, meski pemerintah juga bersiap jika kasus COVID meningkat. Sementara itu, Menteri Kesehatan Tamil Nadu, Mas Subramanian, mengunjungi rumah sakit pemerintah Rajiv Gandhi di Chennai untuk meninjau simulasi COVID yang berlangsung hari Selasa. Hampir 72.000 tempat tidur dialokasikan hanya untuk keadaan darurat COVID. Sedangkan obat-obatan disimpan selama 6 bulan dan pasokan oksigen tersedia sekitar 60 hingga 65 metrik ton. Kehidupan dan karya salah satu pasangan seniman terkenal Meksiko, Frida Kahlo dan juga Diego Rivera, pekan ini ditampilkan dalam sebuah pameran foto di kota La Paz, Bolivia. Seni dan cinta serta ketidaksepakatan yang mengisi kehidupan pasangan seniman legendaris Frida Kahlo dan Diego Rivera tercermin dengan indah dalam pameran foto pasangan ini yang tidak pernah dipublikasikan sebelumnya. Pameran foto berlangsung di ibu kota La Paz, Bolivia. Pameran bertajuk Frida Kahlo dan Diego Rivera, catatan biografi, berisi sekitar 60 foto fragmen intim. Mulai dari foto-foto orang tua mereka, karya-karya lukis, penyakit, kematian, dan cinta dari dua karakter ikonik seni Meksiko ini.
Duta Besar Meksiko untuk Bolivia, Maria Teresa Mercado, mengatakan pameran ini sangat penting karena berkaitan dengan foto-foto yang menjadi bagian dari arsip kedua seniman sekaligus menunjukkan perspektif sejarah kehidupan mereka. Pameran ini untuk pertama kali diadakan di Bolivia. Duta Besar Mercado menyoroti beberapa foto masa kecil Frida dan Diego, 2 kali pernikahan antara keduanya, serta kecenderungan pilihan politik. Bagian lain menunjukkan studi tentang Rivera dan muralnya, juga foto-foto dalam perjalanan menuju New York hingga foto-foto saat di pemakaman masing-masing. Pemirsa, menjadi konten creator di media sosial saat ini menjadi pilihan profesi kaum milenial. Penghasilan menjanjikan membuat anak-anak muda kini berlomba-lomba menghasilkan kreativitasnya. Namun, semua itu perlu dilakukan dengan serius dan tekun agar bisa meraih apa yang diinginkan. Besarnya animo masyarakat terutama kalangan anak muda menjadi konten kreator di berbagai platform media sosial, khususnya YouTube, menjadi peluang bisnis di era digital. Kaum milenial menilai YouTube adalah ladang basah untuk mencari cuan dengan pekerjaan yang simpel. Namun anggapan itu sama sekali tidak benar. Untuk mencapai itu semua perlu upaya maksimal, membuat konten harus profesional dan serius dan tidak boleh asal jadi. Kalau saya mau berbagi pengalaman, mungkin kita stick di karakter kita sendiri gitu. Kalau bagi yang mau jadi YouTuber ya, nggak usah jadi orang lain karena nanti juga nggak bisa juga gitu. Jadi tetap stick jadi diri kita sendiri, apa yang kita kuasai. Nanti marketnya akan ada sendiri gitu ya. Itu kita riding the wave dari keyword-keyword yang lagi ngetren sekarang ini seperti apa gitu, dan kita bikin konten dari situ. Misalnya sekarang kemarin ada Piala Dunia, nah bikin konten juga soal Piala Dunia karena itu akan banyak sekali yang mencari. Setelah konten tayang di media sosial, para konten kreator diwajibkan mengevaluasi konten yang telah dibuatnya. Serta harus bisa membaca trafik konten yang dibuatnya, sehingga bisa menentukan pangsa pasar pemirsa yang akan dituju. Tim Liputan iNews melaporkan.